Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat setujui resolusi menghentikan perang AS terhadap Iran. Ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana, Nani SD yang janji akan efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Sempat dikabarkan absen, Calvin Verdong akhirnya bergabung bersama Timnas Indonesia sehari jelang laga kontra Oman dalam FIFA Matchday. Presiden Prabowo telah menandatangani pemberhentian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang terjerat kasus korupsi. Presiden Prabowo terus monitor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat usai tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Militer Iran menargetkan pusat komando dan kendali atas sejumlah kapal perusak Amerika Serikat di Laut Oman. Serangan dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan militer Amerika Serikat terhadap kapal-kapal komersial Iran di Laut Oman, serta pelanggaran terhadap aturan internasional di Selat Hormuz. Media Iran, IRIB News melaporkan serangan Angkatan Laut Iran menargetkan pusat kendali kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika. Militer Iran memperingatkan akan membalas sesegera mungkin setiap serangan atau provokasi Amerika. Sementara itu, Kuwait merilis rekaman CCTV serangan drone ke bandara internasionalnya. Dalam rekaman itu, serangan menghantam langsung ke terminal. Bandara itu baru dibuka pada Senin setelah penutupan selama berbulan-bulan karena perang Iran dan Amerika yang dimulai 28 Februari lalu. Iran bantah terlibat serangan ini. Sebelumnya bandara Kuwait dipenuhi asap dan puing-puing setelah rudal dan drone menghantam. Kerusakan parah terjadi di Terminal 1 mengakibatkan penerbangan di bandara Kuwait ditutup sementara. 1 orang tewas dan beberapa orang lainnya dilaporkan terluka. Garda Revolusi Iran (IRGC) melancarkan serangan yang menyasar Kuwait, negara yang berbatasan langsung dengan Irak. Sebelumnya drone Shahid 136 milik Iran yang dikenal mematikan diduga terdeteksi dan terlihat di langit Kuwait. Sementara itu, saudara, Israel terus menggempur Lebanon Selatan. 1 orang tewas. Asap terlihat di atas wilayah selatan Lebanon, tepatnya di perbatasan utara Israel pada Kamis waktu setempat. Serangan di berbagai wilayah selatan Lebanon menewaskan 1 orang dan melukai 4 orang. Saudara, DPR Amerika Serikat setujui resolusi penghentian perang melawan Iran di Timur Tengah. Kendati resolusi tengah dibahas Senat, namun Donald Trump masih menggencarkan serangan pada Iran.
Harapan agar perang AS dan Iran berakhir muncul usai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi menghentikan perang. Resolusi ini akan membatasi kewenangan Trump dalam menggelar operasi militer. Namun bukan tanpa hambatan. Resolusi tersebut masih harus digodok Senat dan lolos dari veto Donald Trump sendiri. Silang pendapat pengesahan resolusi penghentian perang AS terhadap Iran masih bergulir di Senat. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di hadapan Senat menegaskan, salah satu alasan Donald Trump menyerang Iran karena melihat ada ancaman pengembangan senjata nuklir di sana. I agree with the decision that he made, if that's what you're asking, because the President of the United States saw a threat of Iran developing a nuclear weapon behind a conventional shield that in about a year would have been impenetrable. And we could not allow him to develop that immunity, and then they could break out to a weapon. Resolusi disetujui Kongres, namun Trump bergeming. Serangan demi serangan masih digencarkan ke Iran. Donald mengatakan, Iran terprovokasi usai militer Amerika mengambil tindakan tegas. Trump meyakini tindakan Iran dilakukan karena AS telah memberi pukulan keras. You know, there's a reason for everything. And we hit them pretty hard the night before and actually last night. And when it was explained to me, I said, all right, so we'll do that. But we've been hitting them pretty hard, a little bit. So there is a reason for certain things. Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating. Yep. Mr. President, can you explain why the negotiation itself has gone very well, actually. Merespons serangan AS di Timur Tengah, Iran meradang. Iran menuding AS telah melanggar gencatan senjata. این اقدامات آمریکا صرفاً نقض آتش بس نیست، اقدام تجاوزکارانه، نقض ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد هست و ما رو محق میکنه، مجاز میکنه که در راستای حق دفاع مشروع متقابلا اقدامات دفاعیمون رو انجام بدیم. کما اینکه امروز هم همونطور که اشاره کردید صراحتاً اعلام کردیم که مبدأ تجاوز رو بدون تردید جمهوری اسلامی ایران خودش رو متعهد میدونه به اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بسی که طرف مقابل با اون مختصاتی که عرض کردم خودش رو نسبت بهش متعهد اعلام کرده بود اما در عمل مکرراً داره نقض میکنه. Kini perang AS Iran masih belum berujung. Namun jika perang tak segera dihentikan, dampak ekonomi global semakin mengancam. Baik AS juga Iran sudah merasakan inflasi yang terjadi imbas perang berkepanjangan di negeri Persia. Bagaimana pengaruh resolusi DPR AS terhadap lanjutan perang Amerika Serikat dan Iran? Kita sudah bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta. Selamat malam, Mas Stanis. Selamat malam, Mas. Mas Stanis, ini resolusi DPR masih dibahas Senat, tapi apakah Trump akan tunduk pada persetujuan DPR tersebut menurut Anda? Ya, kalau masih belum direstui Senat, belum disahkan, masih simbolis ya, ini masih simbolis, dan Trump ada kemungkinan juga untuk melakukan veto terhadap resolusi ini. Walaupun sebenarnya dia sudah kehilangan pendukung ya, karena dari partainya sendiri ada 4 yang membelot untuk melakukan menyetujui resolusi. Saya kira ini berat, tetapi situasi ini dampaknya adalah bukan hanya terhadap Trump, tapi nampak sekali bahwa Iran malah semakin percaya diri untuk melawan Amerika. Jadi dia melakukan serangan-serangan termasuk ke Kuwait. Dan ada satu hal lagi yang menarik sebenarnya adalah Oman itu yang diminta untuk memutus jalur komunikasi atau hubungan diplomatik dengan Iran, dia tetap kekeh tidak mau itu. Jadi ini nampaknya Amerika akan semakin keteteran di Timur Tengah dengan tidak adanya dukungan dari Kongres, kemudian belum ada persetujuan nanti persetujuan budgetnya juga, kemudian sekutu-sekutunya seperti Oman juga mulai tidak percaya lagi. Ini cukup berbahaya saya kira. Kalau begitu apakah nanti bisa jadi ini akan mempercepat dicapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran? Karena tadi banyak sekali tekanan yang dialamatkan pada Donald Trump saat ini. Ya, ini Iran memainkan peran penting. Iran memainkan strateginya melakukan proxy war-nya, dan itu arahnya adalah itu. Jadi nanti Amerika akan segera meninggalkan Iran, termasuk karena serangan-serangan kepada Kuwait yang dilakukan Iran ini menunjukkan bahwa ternyata Amerika tidak bisa melindungi Kuwait. Jadi ini negara-negara Timur Tengah nanti akan semakin tidak percaya dengan Amerika, dan ini akan berbahaya bagi Amerika jika diterus-teruskan.
Maka sebenarnya langkah paling baik adalah menghentikan perang, misalnya dengan melakukan jeda tanpa batas waktu, atau ya udah ditinggal saja gitu loh, tanpa tanpa menyatakan kemenangan, atau tanpa untuk Amerika dan tidak menyatakan kekalahan untuk Iran. Tapi kita lihat bahwa karakter Trump ini kan unik nih, dia tidak bisa ditebak nih. Bisa jadi dia malah nekat melakukan serangan besar-besaran dengan senjatanya, atau ya mau nurut saja dengan apa, konstitusi mereka bahwa ini tidak disetujui lagi, kan kemudian dia menarik diri. Oke, Mas Anies, tapi kalau secara aturan regulasinya ini bagaimana peluang resolusi yang disetujui DPR AS ini akan lolos di Senat, juga lolos veto Trump sendiri? Ya, selama belum disetujui Senat ini kan masih belum berlaku, masih simbolis ya. Tapi nampaknya Trump bisa melakukan veto terhadap aturan ini. Tapi ketika Trump melakukan veto kan nanti dampaknya terhadap masalah anggaran kan. Dengan anggaran kalau sudah separuh lebih dari Kongresnya sudah menolak dengan perang, maka akan sulit juga itu loh. Kemudian tuntutan dari pihak-pihak lain, dari negara-negara sekutunya yang akan merasa tidak terlindungi oleh Amerika, maka ini cukup berbahaya nih. Jadi saya setuju sebenarnya bahwa situasi ini akan mempercepat perang, mempercepat mengakhiri perang ini dengan tekanan-tekanan yang luar biasa terhadap Trump, sehingga pilihannya tidak ada pilihan lain harusnya kecuali dia menghentikan perang. Jadi saat ini sudah mulai terlihat selain di parlemen, tapi eksternal dengan sekutu Amerika Serikat juga sudah mulai tampak tekanan terhadap Donald Trump. Ya, terbukti kan ini Oman tidak mau untuk melakukan memutus komunikasi dengan Iran. Dia diminta Amerika untuk memutus komunikasi, dia tetap melakukan saja. Kemudian Kuwait pasti juga akan teriak-teriak karena dampak serangan Amerika ke Iran. Sekarang Kuwait menjadi korbannya, dan Amerika tidak memberikan pelindungan terhadap hal itu. Jadi ketika tidak ada kepercayaan dari sekutu-sekutu Amerika di Timur Tengah, kemudian tidak ada kepercayaan dari internal dari Amerika, dari Kongres, dari masyarakat, apalagi nanti ketika Senat menyetujui, maka saya kira ini ya udah mendekati fase-fase kritis bagi Trump kalau mau nekat untuk melanjutkan perang ini. Ini kalau di Kongres kan memang pembelaan Trump, Rubio, Hexet juga soal bagaimana kita saat ini sebetulnya setengah gencatan senjata. Mereka klaimnya seperti itu kan. Tapi dengan eskalasi yang terjadi saat ini, itu bisa menjadi pembantahan dari klaim mereka, Mas Anies. Ya, itu kan normatif ya, saya kira sebagai pejabat normatif harus membela Trump ya. Jadi menyatakan dan alasan bahwa ini kan demi kepentingan kemanusiaan, untuk mencegah Iran mempunyai senjata nuklir, itu pasti akan dilakukan, itu saya kira normatif saja. Tapi sampai hari ini kan tidak ada bukti bahwa ada senjata nuklir di situ gitu. Kemudian Iran juga tidak kalah-kalah, sudah diserang gitu. Ini makin akan menyulitkan gitu. Jadi semakin banyak pejabat-pejabatnya Trump memberikan komentar, memberikan pernyataan, nampaknya malah justru semakin menyulitkan pemerintahan Trump sendiri. Tapi sebetulnya kalau Anda melihat bagaimana dinamika yang terjadi di internal Amerika sendiri, ini Republikan ada yang membelot nih, ternyata menyetujui resolusi, Mas Anies. Ya, ini nampaknya dapat disebut sebagai krisis konstitusi. Krisis konstitusi, kemudian sudah kehilangan kepercayaan, bahkan sampai partainya juga membelot, ada 4 orang membelot. Ini saya kira serius, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika di luar Trump dan orang sekelilingnya itu sudah jenuh dengan situasi ini. Jadi mereka ingin segera mengakhiri perang sebenarnya. Makanya melalui partai-partainya dia menolak adanya perang, menyetujui resolusi. Kemudian nanti kan belum juga masalah anggaran. Kemudian di luar itu di eksternal sekutu-sekutunya juga sudah mulai berteriak-teriak, tidak mau diatur oleh Amerika lagi. Saya kira ya ini sudah detik-detik terakhir bahwa Trump akan kalah dengan tidak terhormat, dengan memalukan. Tapi kalau exit strategi yang masih diupayakan nih oleh seorang Donald Trump, yang sulit ditebak memang sikapnya, bagaimana? Salah satu isu yang membuat Kongres itu memberikan resolusi itu sebenarnya kan menganggap bahwa perang melawan Iran ini itu tanpa adanya strategi untuk exit. Jadi strateginya itu tidak jelas itu. Makanya mereka akhirnya memberikan resolusi itu. Jadi karena Trump saya kira memang tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait Iran, kemudian emosional tidak terencana dengan baik sehingga sudah hampir 100 hari tetapi ternyata dia bisa mengalahkan Iran. Dan mereka kan sebenarnya euforia kan,
dengan serangan Venezuela yang terjadi dengan cepat, maka dia juga melakukan terhadap Iran, dan ternyata Iran tidak seperti itu. Baik, terima kasih Mas Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen dan keamanan UI telah menyampaikan ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Masih. Baik, usai jeda saudara kami kembali dengan informasi ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Nani Esdeyang janji akan efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Saudara Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang hari ini memberikan keterangan pers terkait langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki tata kelola MBG di bawah kepemimpinannya. Dengan didampingi dua wakil Kepala BGN yang baru, Kepala BGN Nani Esdeyang menegaskan langkah pertamanya adalah melakukan efisiensi anggaran meskipun anggaran BGN sebelumnya sudah diturunkan. Nani juga menegaskan efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi kualitas dari MBG. Moratorium tadi udah tak jawab. Saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Jadi kami beresi dulu Mas, beresi dulu. Karena apa? Sekarang yang numpuk ini diaglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Tak lama setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN, mantan kepalanya Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya resmi jadi tersangka korupsi. Kini tugas Kepala BGN yang baru untuk memperbaiki kinerja dan citra BGN sebagai lembaga pengampu program prioritas Prabowo makan bergizi gratis. Satu anak makan satu lele? Satu lele Pak, kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya. Bahwa saya dalam keadaan sedih karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya. Makan bergizi gratis, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diklaim paling bermanfaat. Hampir 1,5 tahun berjalan, Presiden mencopot Dadan Hindayana dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional beserta dua wakilnya. Prabowo beralasan banyak laporan soal penyelewengan dan kejanggalan dalam pelaksanaan program MBG. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Rabu 3 Juni, 3 mantan pejabat BGN, Dadan Hindayana bersama Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung keluar dari Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan. Kejaksaan menduga Dadan CS mengendalikan sejumlah yayasan pengelola SPPG atau dapur MBG melalui pihak lain. Penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai total sekitar 1 triliun rupiah. Penyidik juga menyoroti pengadaan 32.000 pasang sepatu dalam proyek MBG. Kejaksaan juga mengusut pengadaan 31.994 unit tablet yang diduga bermasalah, serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah.
pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai pemerintah harus membuka data yayasan pengelola SPPG agar dapat diawasi bersama. Kami sangat merekomendasikan yang pertama adalah daftar mitra itu dibuka kepada publik dengan jelas ya secara real time, termasuk beneficial ownership-nya. Ya, jadi siapa pemilik manfaat dari yayasan-yayasan tersebut. Yang kedua, bagi beneficial ownership-nya itu kalau memang mereka adalah aktor-aktor politik, menduduki jabatan-jabatan politik atau apalagi menduduki jabatan di birokrasi, mereka wajib melakukan apa yang biasa disebut sebagai deklarasi konflik kepentingan. Tongkat kepemimpinan Badan Gizi Nasional sudah diestafetkan ke Nani Sdeyang. Tugas utama yang diembannya adalah memimpin pelaksanaan program prioritas pemerintah terkait pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui program makan bergizi gratis serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana Indonesia Corruption Watch menyoroti kasus korupsi yang menjerat program MBG dan pengawasan seperti apa yang harus digalakan? Kita akan bahas bersama dengan peneliti ICW, Seira Tamara. Selamat malam, Mbak Seira. Selamat malam, Mas Ibrahim. Kalau ICW menyoroti apakah dengan pencopotan mantan kepala BGN dan 2 wakilnya sudah cukup untuk selesaikan persoalan tata kelola MBG? Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Kami menilai bahwa pencopotan para petinggi dari Badan Gizi Nasional itu belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek MBG saat ini, begitu ya. Tentu dorongan pertama dan utama dari kami adalah untuk menghentikan program MBG itu sendiri, karena permasalahan yang hari ini kita lihat bukanlah sebuah permasalahan yang tiba-tiba terjadi, tapi bahkan sudah bisa diprediksi sejak awal kelangsungan program ini, sejak 1 tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 2025 kemarin, di akhir 2025, ICW pun juga sudah mengungkap sejumlah potensi konflik kepentingan dan juga bagaimana MBG ini dijalankan sebagai bukan kebijakan publik, tapi justru sebagai alat politik yang syarat akan patronase dan juga kronisme begitu. Jadi dengan berbagai kekisruhan yang ditimbulkan oleh BGN dalam pelaksanaan MBG, maka kami merasa apa yang hari ini dilakukan oleh Presiden bukanlah solusi, bukanlah obat, tapi justru obat mujarabnya adalah untuk menghentikan proyek MBG. Tapi dengan masuknya aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung di sini sudah mulai melakukan penyidikan, ada tersangka, 3 orang tersangka. Apakah ini termasuk dalam monitor pengawasan agar program ini, prioritas ini bisa ada perbaikan, berjalan lebih baik? Dalam konteks pengawasan, kami punya catatan kritis juga. Pertama, sebenarnya apa yang terjadi hari ini sekali lagi bukan hal yang tidak bisa diprediksi. Bahkan berbagai kritik publik dari jauh-jauh hari sudah mengarah kepada apa yang hari ini kita lihat. Tapi kita mengetahui dari jauh-jauh hari sebelum ini bahkan tidak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum untuk serius melakukan pengawasan atau bahkan serius melakukan investigasi di dalam pelaksanaan programnya. Jadi meskipun kami menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan, di sisi lain ini juga menimbulkan pertanyaan, kenapa dengan begitu terangnya berbagai permasalahan yang dan konflik kepentingan yang sudah ditunjukkan dari jauh-jauh hari itu tidak pernah sedikit pun memantik langkah dari aparat penegak hukum untuk masuk begitu, karena bahkan dugaan markup, kemudian praktik-praktik yang bermasalah lainnya itu sudah disampaikan jauh-jauh hari dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil termasuk oleh ICW gitu. Jadi tidak cukupkah menjawab dengan proses hukum yang saat ini bergulir? Pertanyaan tadi. Ya, untuk saat ini tentu harusnya meskipun itu terlambat, tapi ya harus diusut secara tuntas. Untuk menjawab apakah ini akan cukup atau tidak, kita perlu melihat langkah yang dilakukan dalam proses penegakan hukumnya. Dorongan kami adalah agar aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada penahanan dan juga penetapan tersangka 3 orang petinggi BGN yang saat ini sudah ditahan begitu ya, tapi juga untuk aktif melakukan penelusuran yang lebih mendalam terhadap seluruh pihak yang
mungkin terlibat di dalamnya, termasuk apabila pihak-pihak tersebut melibatkan aktor-aktor politik dan juga pejabat negara lainnya, karena itu sangat mungkin terjadi begitu. Terlebih ketika ada pernyataan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi dan kemudian kasusnya tersangkut oleh Kepala BGN Dadan gitu, salah satunya adalah kan berkaitan dengan afiliasi yang dimiliki oleh petinggi BGN dengan sejumlah yayasan yang menjadi mitra pelaksana MBG. Dengan adanya dugaan yang demikian, maka harus bisa diusut tuntas secara lebih jauh. Siapa-siapa saja pihak yang justru terlibat dalam proses jual beli tersebut, praktik jual beli tersebut. Jangan-jangan bahkan ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut, ada aktor politik lain atau bahkan pejabat negara lain yang ikut dalam praktik jual beli titik SPPG tersebut. Kalau selama ini dari ICW apakah ada temuan ICW soal pengawasan pelaksanaan MBG seperti apa? Iya, temuan ICW saat ini sejauh ini sudah ada banyak begitu ya, Mas Ibrahim. Yang pertama tentu dengan berkaitan dari konflik kepentingan dan juga patronase yang tadi saya sudah sampaikan. Itu sudah kami bahkan publikasikan sejak akhir 2025 lalu begitu. Jadi kami menilai bahwa pada akhirnya MBG ini memang hanya dijadikan sebagai sebuah proyek gitu untuk dibagi-bagikan kepada para loyalis dan untuk juga mempertahankan dan memperluas jejaring pendukung pemerintah. Dan bahkan untuk dugaan ini kami waktu itu pada sekitar bulan Januari di tahun 2026 di awal tahun ini, bahkan Ibu Nanik sendiri sempat memberikan pernyataan publik begitu ya ketika ditanyakan oleh media soal afiliasi afiliasi partai politik terhadap Yayasan MBG, bahkan Bu Nani tidak menampik itu. Dan bahkan beliau menyampaikan memang dalam pengecekan yang dilakukan beliau ke lapangan, banyak SPPG yang dimiliki oleh partai politik dan itu dianggap bukan permasalahan gitu. Jadi itu saja pun sudah menunjukkan satu hal dan sejumlah hal yang lain yang bermasalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kami sudah sempat melakukan laporan juga ke KPK soal dugaan markup pada sertifikasi halal dan juga ada pengadaan barang dan jasa yang lain yang kami telusuri itu juga punya potensi markup seperti tablet dan pengadaan lain yang tidak relevan begitu dengan upaya untuk peningkatan gizi dalam program MBG. Ya, ini tentu diharapkan bisa menjadi membuka pintu masuk celah bagaimana ada dugaan korupsi gratifikasi di sana dalam tata kelola MBG. Kita berharap bisa diusut secara tuntas. Terima kasih Mbak Seira Tamara, peneliti ICW, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda kami kembali dengan informasi sempat dikabarkan absen, Calvin Verdong akhirnya bergabung bersama Timnas Indonesia sehari jelang laga kontra Oman dalam FIFA Matchday. Timnas Indonesia bertekad memutus rekor tak pernah menang atas Oman selama 38 tahun terakhir. Ya, Timnas Indonesia optimistis menetap laga melawan negara peringkat 79 FIFA Oman pada Jumat malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan terakhir Indonesia melawan Oman terjadi di tahun 1988 di Bangkok, Thailand. Pelatih John Herdman menyebut skuad Garuda bertekad mencetak sejarah baru memutus rekor buruk melawan Oman dan unjuk kemampuan di Asia. The first thing is to accept the responsibility of rewriting history, and I think that's something that this group of men will step forward and take responsibility for. I think that's an important part to raise the challenge. This isn't just a friendly match; it's a chance to establish ourselves as a competitor in AFC. Kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia akan diuji kalau menjamu Oman dan Mozambik di FIFA Matchday. Bek andalan sekaligus Kapten Jaizes absen akibat cedera saat membela klubnya Sassuolo di ajang Serie A. Dua pertandingan FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik menjadi ujian bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Jaizes tak ikut memperkuat skuad Garuda akibat cedera tumit kanan saat memperkuat klubnya Sassuolo. Untuk pertama kalinya, Jaizes absen membela timnas di jeda internasional sejak dinaturalisasi pada akhir 2023 lalu.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin John Hartman bisa mengatasi absennya J.I. Jazz. Sayang ada beberapa pemain yang cedera seperti J yang merupakan pilar utama. Ya saya berharap Rido, Elkan, Justin bisa jadi pilar pertahanan yang baik. Dan tentu Oman dan Mozambik bukan lawan yang mudah, tapi saya percayakan Coach John untuk bisa bersama tim bisa menghasil baik. Ya. Banyak nama bisa dipilih John Hartman untuk memperkuat lini belakang, mulai Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Dix, hingga Elkan Bagot. Kevin Dix mengaku siap mengawal benteng pertahanan timnas kala melawan Oman dan Mozambik. Sementara Calvin Verdong akhirnya bergabung dengan skuad Garuda, namun Verdong masih berlatih terpisah. Pelatih John Hartman menyebut Verdong dalam kondisi fit dan siap bermain meski baru tiba di Indonesia. Calvin Verdong, he arrived recently. He's fit. For personal reasons, he couldn't come in at the beginning of the window, but he'll be ready to play tomorrow. In some part, we may start, we may bring him into the game, but always we have to think about his preparation and make sure that everything we do is to keep him safe. Always the player's safety first. So I'm hoping we can give him some minutes tomorrow, whether it's starting minutes or coming off the bench, but he's a critical player, as you know. Kehilangan J.I. Jazz tak hanya mengurangi kekuatan lini pertahanan, namun juga kepemimpinan di lapangan sebagai kapten. Rizky Ridho akan didapuk sebagai kapten. Selain menjabat sebagai kapten di Persija, Rizky Ridho tercatat 2 kali didapuk sebagai kapten di level timnas, kala menghadapi Vietnam 2024 dan saat melawan Taiwan pada 2025. Laga menghadapi Oman dan Mozambik akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim Liputan, Kompas TV. Absennya kapten sekaligus bek andalan J.I. Jazz di FIFA Matchday jadi ujian benteng pertahanan timnas Indonesia. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan mantan pemain timnas Indonesia, Indrianto Nugroho. Selamat malam, Mas Nunung. Mas Nunung kayaknya masih di mute nih, belum kebuka. Halo, selamat malam Mas Nunung. Nah, jelas. Cek, ya. Anda sih sebetulnya juru gedor, tapi melihat penampilan J.I. Jazz dan saat ini ternyata harus absen karena cedera, bagaimana Mas Nunung? Ya pasti akan mengurangi bagaimana pertahanan kita. Tadi sudah dibahas bahwa John Hartman ya sebenarnya masih banyak pemain yang bisa diandalkan, tapi dengan dengan adanya J.I. Jazz lebih tenang pemain belakang kita. Tapi pemain-pemain kita juga sudah bisa menguasai ya selama ini. Mungkin Bagot, terus Kevin Dix, Rizky Ridho, Justin Hubner itu masih bisa dipasangkan untuk pertandingan besok melawan Oman, Mas. Kalau soal kepemimpinan, leadership, ini kan J.I. Jazz kabarnya akan digantikan oleh Rizky Ridho karena absen nih. Ya. Bagaimana Anda melihat potensi dari seorang Rizky Ridho untuk memimpin skuad Garuda? Ya selama ini Rizky Ridho di Persija pun jadi leadership juga, terus mainnya juga tenang, terus bisa membawa Persija di level yang tinggi juga kemarin, dan orangnya juga tidak aneh-aneh. Jadi menurut saya pantas kalau Ridho ditunjuk sebagai kapten nanti, Mas Brian. Oke, Mas Nunung, kalau bicara dari skuad yang dipanggil oleh Hartman, ada yang dipanggil memang tidak masuk dalam skuad seperti Messi Hurst. Tapi ini tampaknya banyak pemain yang mulai kembali percaya pada seorang Hartman. Elkan akhirnya gabung lagi, Mace gabung lagi. Bagaimana Anda melihat sosok dari Hartman ini dalam menguasai dressing room, ruang ganti nih, Mas Nunung? Ya, menurut saya John Hartman ini bisa memadupadankan ya, istilahnya seperti itu. Dan John Hartman fair, siapa yang siap dengan cara mainnya John Hartman ya pasti akan dipanggil. Yang nyatanya pemain-pemain belakang kita juga semuanya sudah on the top semua gitu loh. Jadi ya saya berharap di pertandingan besok pemain-pemain yang diturunkan oleh John Hartman menurut saya ya yang berkualitas yang selama ini kita punya gitu loh, Mas.
Tapi jadi tantangan tidak soal ini dipanggil liga domestik dan juga abroad nih, Mas Nunung. Itu juga yang sebetulnya diutarakan oleh Herdman soal ada tantangan tersendiri nih ketika melatih yang domestik. Ya, ini bagaimana sebagai seorang pemain profesional, kalau sudah di timnas tidak ada abroad, tidak ada apa istilahnya lokal atau apapun ya. Yang terpenting adalah bagaimana menyatukan para pemain-pemain ini dengan karakter yang berbeda. Ya, saya berharap pemain-pemain yang dipanggil untuk John Hartman untuk pertandingan 2 kali ini semua sudah dalam kondisi fit, dan mereka yang saya lihat yang dipanggil juga bermain di timnya masing-masing sebagai tim inti gitu loh, Mas. Jadi saya berharap pemain-pemain ini bisa menunjukkan kualitas mereka untuk pertandingan lawan Oman dan Mozambik. Oke. Anda sebagai striker nih, Mas Nunung, kalau bicara lini pertahanan tadi banyak sekali pilihannya nih. Kalau untuk striker timnas Indonesia, sampai saat ini kan kita masih minim nomor 9. Ada Ole Romeni, tapi memang menurut Anda apa yang harus masih diperbaiki dari lini depan kita ini? Ya mungkin chemistry ya, Mas ya, karena pemain-pemain kita juga pemain-pemain yang selama ini bermain di luar negeri juga. Ole Romeni, terus Ragnar, Marcelino, Mauro Zylstra main di Indonesia juga. Tapi menurut saya pemain-pemain depan yang saat ini menjadi menjadi pilihan dari John Hartman sudah menunjukkan kualitas. Ya, saya berharap Ole Romeni bisa bermain, Ragnar, Beckham juga selama ini jadi pilihan utama di Persib sendiri. Sadil Ramdhani juga punya kemampuan, kecepatan. Terus Marcelino, ya saya berharap sudah pulih dari kondisi yang sebelumnya dia alami gitu loh. Jadi menurut saya pemain depan kita saat ini merata, Mas, untuk 2 kali pertandingan ini. Oke. Nah, lawan Oman, Anda cukup mengenal tidak, Mas Nunung, bagaimana karakteristik permainan Oman atau permainan ini negeri-negeri Timur Tengah nih? Apa yang harus diwaspadai, Mas Nunung? Ya paling bagaimana mereka bisa jangan sampai pemain-pemain kita terpancing dengan trik-trik yang dilakukan oleh pemain-pemain Oman. Kita tahulah selama ini bagaimana Arab Saudi, bagaimana Qatar, bagaimana daerah-daerah Arab sana, bagaimana setelah dia menang pasti dia akan melakukan trik-trik yang kotor lah istilahnya untuk memancing emosi pemain-pemain kita. Ya saya berharap pemain-pemain kita tidak terpancing emosi dari cara main Oman, Mas Ibrahim. Tidak terprovokasi ya, kita tahu. Bahrain salah satunya, jago banget provokasi. Tapi terima kasih Mas Nunung, Indrianto Nugroho, mantan pemain timnas Indonesia, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Siap Mas, terima kasih. Selamat malam. Saudara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu Purbaya Yudi Sadewa memundurkan diri dari kursi Menteri Keuangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu Purbaya Yudi Sadewa mengundurkan diri dari kursi Menteri Keuangan. Mensesnek menegaskan rumor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dan diganti tidak benar. Prasetyo bilang belum ada rencana pergantian posisi Menkyu. Prasetyo bilang sebelumnya Purbaya juga membantah rumor yang beredar. Ia juga memastikan pemerintah tengah memperkuat kebijakan ekonomi. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Kemarin. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tembus di level Rp18.000. Menteri Keuangan Purbaya menyebut angka tersebut masih dalam perhitungan pemerintah dan tidak berdampak pada anggaran negara.
Rupiah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis sore melemah di Rp18.020. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sepanjang Mei 2026 berada di kisaran Rp17.300 hingga Rp17.800 per dolar Amerika Serikat, belum tembus Rp18.000 per dolar. Pada Selasa 2 Juni, nilai tukar rupiah di level Rp17.863. Rabu 3 Juni di level Rp17.931 dan Kamis sore ditutup pada level Rp18.020 per dolar. Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi menyebut Presiden terus memantau situasi terkini terkait nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Pemerintah masih optimistis rupiah bisa kembali menguat. Ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menyebut, nilai tukar rupiah seharusnya paling tinggi berada di level 17.600 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi dan membenahi kebijakan fiskal. Nah, persoalannya ini bukan sekedar fundamental ekonomi saja, karena dari sisi nilai rupiah sudah under value. Maka saya sungguh berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal. Bank Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar dolar masih dipengaruhi tensi geopolitik Timur Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim terkait kasus korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Silmi ditahan usai menyerahkan diri pada Rabu malam. Silmi ditahan KPK usai diduga menerima aliran uang dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prastio menyebut Silmi terlibat dalam alur perintah dan alur penerima uang dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Di tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka, kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis pasal 12 B besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Presiden Prabowo memberhentikan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang jadi tersangka KPK. Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi telah berkoordinasi dengan Menteri IMIPAS agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Keputusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Indonesia bertekad memutus rekor tak pernah menang atas Oman selama 38 tahun terakhir.
Timnas Indonesia bertekad memutus rekor tak pernah menang atas Oman selama 38 tahun terakhir. Timnas Indonesia optimistis menetap laga melawan negara peringkat 79 FIFA, Oman, pada Jumat malam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan terakhir Indonesia melawan Oman terjadi tahun 1988 di Bangkok, Thailand. Pelatih John Herdman menyebut skuad Garuda bertekad mencetak sejarah baru, memutus rekor buruk melawan Oman dan unjuk kemampuan di Asia. Kompas Malam berakhir sampai di sini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.